Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online. Karena keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita kembali mengadakan ibadah online bersama-sama. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, biarlah ini justru menjadi tanda, pandemi ini justru menjadi tanda atau peringatan bagi kita untuk kita lebih bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita butuh Tuhan di tengah kesulitan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggalkan segala beban dosa yang merintangi dan arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita percaya setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan, oleh karena Dia Tuhan yang setia. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan pujikan satu pujian, Kau tetap Allah di dalam setiap hidup kami Tuhan. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang
dalam hidup. Apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, kami percaya kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini dunia boleh bergoncang, bangsa-bangsa boleh bergoncang, tapi kerajaan-Mu tak tergoncangkan Tuhan. Oleh sebab itu kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Oleh sebab itu kami menaruh iman percaya kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Pertetapkan iman kami Tuhan, untuk kami terus percaya dan menaruh harapan kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang tetap, Allah yang hidup, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak menerima segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami membuka hati seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, untuk kami boleh melangkah di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan bersama-sama di minggu pagi ini beribadah secara online. Tetapi itu tidak mengurangi setiap kita untuk kita bisa memperhatikan dan sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini di saat PPKM darurat diadakan kembali. Kami tetap bersyukur kami masih bisa ibadah walau secara online. Tetapi Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami tetap rindu mencari Tuhan di tempat kami masing-masing. Dengan kondisi keadaan kami apapun, kami bisa percaya, kami bisa bersyukur dan berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema saya pada pagi hari ini, tetap bertahan dan percaya. Tetap bertahan dan percaya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah pertandingan seperti pertandingan sepak bola, biasanya ada yang disebut sebagai juara bertahan. Mengapa demikian? Karena yang lalu ketika ia bertanding, tim ini bertanding mengalami kemenangan. Dan ketika ada pertandingan selanjutnya, tim ini disebut sebagai tim juara bertahan. Tetapi tim yang menjadi juara bertahan bukan berarti tidak menyerang. Mereka juga memperjuangkan timnya untuk bisa memperoleh kemenangan kembali. Di dalam arti bahasa Indonesia sehari-hari, kata bertahan memiliki arti tetap pada tempatnya atau tidak beranjak. Yang kedua, mempertahankan diri terhadap segala godaan. Dan arti yang ketiga yang menarik buat saya adalah dari bertahan, tidak menyerah. Itu artinya ada sebuah perjuangan. Selanjutnya arti percaya. Percaya berarti mengakui. Percaya berarti yakin bahwa sesuatu memang benar
bahwa sesuatu itu memang nyata. Jika ini dikaitkan dengan kehidupan kita, kita akan menjumpai dalam kehidupan ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang menyenangkan. Namun ada kalanya kita juga menjumpai sebuah keadaan yang tidak baik atau buruk yang bisa saja itu menimpa kehidupan kita. Saat yang buruk itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, tetaplah bertahan, jangan menyerah, tetaplah percaya, jangan tawar hati. Karena banyak orang akhirnya menjadi tawar hati. Mengapa kita nggak boleh tawar hati, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 menyebutkan di sana, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita tawar hati dalam persoalan yang buruk menimpa kita, diizinkan itu terjadi, kita nggak berdaya, kekuatan kita nggak ada, itu bisa jadi kita menjadi orang yang kalah. Orang yang tawar hati bisa jadi sepertinya tidak mempunyai pengharapan lagi. Tetapi ingat, di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Walaupun itu bisa terjadi dalam hidup kita, tawar hati sepertinya tidak punya pengharapan lagi. Sekali lagi, ingat, di dalam Yesus ada pengharapan. Dalam suatu tulisannya, seorang hamba Tuhan menyebutkan tentang hidup yang berserah. Artinya memposisikan diri berada dalam zona anugerah Allah. Ada musim di mana kehidupan kita hanya bisa berlutut, hanya bisa berserah kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan adalah berlutut menyembah Tuhan, adalah berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus tetap bertahan, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah dan percaya terus kepada Allah. Dalam Mazmur 37 tadi dikatakan, yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu artinya bahwa Tuhan itu adalah pemegang kendali hidup kita. Tuhanlah yang memegang hidup saya. Tuhanlah yang memegang kendali hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, setiap kita, setiap manusia boleh melakukan apa saja, boleh mengerjakan apa saja. Dia boleh sukses dan mengalami keberhasilan yang gemilang dibanding dengan orang-orang lainnya, dibanding dengan sesamanya. Dia boleh memiliki sesuatu yang hebat, sesuatu yang lebih daripada yang lain. Namun semua yang ada padanya terbatas. Namun semua yang dilakukan oleh manusia terbatas. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia bisa melakukan dan mengendalikan apa saja. Satu contoh, Allah kita bisa mengendalikan keadaan yang buruk, bisa diubah menjadi baik. Bahkan sebaliknya, keadaan yang baik pada awalnya bisa diubah oleh Allah menjadi keadaan yang buruk.
Namun jika Tuhan izinkan keadaan baik itu datang kepada kita, atau bahkan keadaan buruk sekalipun itu hadir dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Itu artinya biarlah hidup kita tetap menyenangkan dan menyukakan hatinya Tuhan. Biarlah hidup kita memposisikan berada dalam zona anugerah Allah secara terus-menerus. Dan biarlah langkah-langkah hidup kita Tuhan yang atur. Itu yang pertama. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagian yang kedua dikatakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup saya dan kita semuanya, secara jasmani, entah itu bicara tentang keadaan keluarga, entah itu bicara tentang keadaan ekonomi, entah itu bicara tentang keadaan kesehatan kita masing-masing, dan juga perjalanan hidup kita secara rohani, yang artinya kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bisa jadi kita mengalami jatuh bangun, kita bisa mengalami yang namanya kegagalan, karena kadang kita bisa di atas, satu waktu kita bisa ada di bawah. Namun perlu kita ingat, saat kita mengalami jatuh, saat kita mengalami kegagalan, bahwa perlindungan Tuhan itu pasti terjadi, itu pasti kita akan alami sampai kapanpun. Firman Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat disebutkan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada tangan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang memegang kita, yang siap untuk merangkul, yang siap untuk memeluk setiap kita, apapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan itu menopang kita. Kita percaya itu. Pertolongan Tuhan pasti terjadi sampai kapanpun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup dalam firman Tuhan saya pagi hari ini, izinkan saya berkata kepada kita semua, semoga ini juga dijauhkan. Tetapi jika hal buruk benar-benar terjadi atas hidup kita, karena saat ini situasi COVID-19 begitu meningkat luar biasa. Kita ingat peristiwa seperti flu Spanyol di tahun 1918 sampai 1920. Ada virus influenza yang dikatakan subtipe H1N1, dan disebutkan ada 4 gelombang dahsyat yang terjadi waktu itu, dan kematiannya sekitar kurang lebih 50 juta orang, dan dikatakan sempat terjadi di Indonesia. Wabah itu begitu luar biasa, membunuh banyak jiwa. Tetapi tiba-tiba wabah itu lenyap, tidak tahu entah kemana, hilang. Kita berdoa,
Jika sesuatu yang buruk terjadi, saya tadi berkata itu dijauhkan. Yang pertama, kita tetap bertahan dan percaya terus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mari hiduplah terus dengan iman dan jangan lepaskan kepercayaan dari Yesus. Pegang erat tangan Tuhan terus, percayai Dia terus sampai kapan. Sebagai ayat penutup kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dan membaca dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama sebelum saya akhiri dalam doa. Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang tetap bisa bertahan dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan perlindungan, keselamatan kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi COVID-19, situasi yang tidak menentu, ketakutan, kekhawatiran melanda dunia, bahkan Indonesia, bahkan mungkin setiap kami. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami tetap percaya terus kepada Engkau Tuhan, dan bertahan, tidak menyerah, tetap berjuang dengan iman kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami semuanya dimanapun kami berada. Ialah kasih karunia Allah melindungi, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Ku Sembah Engkau Yesus.